Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku para pecinta Tosanaji dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka, berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, di siang hari ini yang cukup ada panas-panasnya sedikit dan ada semerbak harum-harum wangian di sini ya. Dan semilir angin yang membuat ngantuk. Karena nikmat banget ini teman-teman sekalian. Jangan lupa di subscribe serta tekan tombol loncengnya teman-teman ya, agar tidak tertinggalan dari video-video saya selanjutnya perihal tentang pembahasan Tosanaji. Oke, saya sekarang ada di tempat di daerah Candi Lor teman-teman. Tepat di daerah Candi Lor. Nah, Candi Lor ini sangat fenomenal sekali karena ini adalah salah satu simbol peradaban Anjuk Ladang atau di daerah Nganjuk. Coba saya perdekat teman-teman sekalian. Seperti ini. Jadi sudah dari struktur pada bangunannya sudah banyak yang rusak sudah ya, karena memang termakan oleh usia. Dan dari segi bahannya itu berasal dari batu bata merah teman-teman. Oke, tepatnya ini berada di Kecamatan Loceret. Namanya adalah Candi Lor. Apakah Candi Lor itu? Dan mengapa harus ada Candi Lor? Dan seperti apa sejarahnya? Maka disimak baik-baik teman-teman sekalian. Oke, Candi Lor adalah dulunya teman-teman sekalian diketahui bahwa Empu Sindok atau Raja Mataram kuno, Mataram Hindu dulunya, yang bergelar Sri Maharaja Sri Isyana Wikrama Darmo Tunggadewa ya, atau Empu Sindok, itu memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, juga memerintahkan Rakai Baliswara serta Rakai Kanuruhan itu pada tahun sekitar 937 Masehi ya, jadi abad ke-10 ya. Ketiga beliau ini disuruh untuk membangun sebuah bangunan suci ya, bernama Sri Jaya Merta sebagai pertanda penetapan kawasan Anjuk Ladang teman-teman ya. Dan kemudian Anjuk Ladang bersilih waktu bergantilah bernama Nganjuk. Tujuannya dibuatnya pada candi ini adalah sebagai kawasan Swantatra atas jasa warga Anjuk Ladang dalam peperangan, dalam membantu Mataram kuno di waktu itu teman-teman. Dan di areal Candi Lor ini terdapat dua makam, yaitu makamnya abdi dalam Kinasih Empu Sindok yang disebut Eyang Kerto dan Eyang Kerti. Dan sebatang pohon kepuh ini teman-teman ya, sebatang pohon kepuh yang telah tumbuh sejak tahun 1866 Masehi. Tepatnya di belakang letak pada Candi Lor ini teman-teman. Itu letaknya di sana. Coba saya ingin itu teman-teman ya. Itu besar banget ini. Ini luasnya cukup luas ini teman-teman sekalian. Ini bangunannya sudah cukup memprihatinkan ya, karena memang struktur bangunannya itu terbuat dari batu bata merah teman-teman. Oke, kembali lagi. Dan selain saya membahas tentang Candi Lor ini dan Empu Sindok ya, tapi saya bawa satu keris yang menurut saya ini merupakan salah satu keris yang sangat luar biasa dan cukup aneh gitu. Aneh bukan berarti keluar dari sebuah pakem ya. Aneh bukan berarti keluar dari sebuah pakem. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kerisnya teman-teman. Oke, ini adalah kerisnya.
saya sengaja untuk membahas keris ini di areal yang tentunya juga keramat gitu. Karena saya rasa ini aura pada keris ini, aura positifnya sangat kuat sekali. Dan kekuatannya pun sangat kuat sekali. Powernya powerful teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba akan saya buka Gayaman Ngayogyakarta ya, Gayaman Ngayogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wow, ini teman-teman. Ini, coba Anda perhatikan pada bagian gande. Ini dinamakan keris ganan, ya. Ini adalah keris ganan. Apakah keris ganan itu? Keris ganan bisa disebut juga stilasi, teman-teman, atau ornamen yang ada pada bagian gande. Biasanya stilasi atau ganan atau ornamen pada bagian gande keris itu mayoritas ada yang namanya nogo, ada juga singa, ada raksasa misalkan, atau raksasa ya, ornamen raksasa, juga ada putut kembar misalkan. Itu yang umumnya. Tapi ini saya menemukan salah satu keris yang saya rasa merupakan ornamen daripada bentuk seseorang yang memakai belangkon atau apa, imamah atau ya, kalau imamah itu dalam ini disebut imamah kan kayak udeng pada orang-orang ulama-ulama terdahulu. Karena saya rasa ini bisa dikatakan keris ini berornamen sunan, teman-teman, wujud daripada seseorang gitu. Dan pada bagian ornamennya ini terdapat tinatah ya, kinatah emas. Kinatah emas asli. Dan kalau melihat dari struktur pada besinya, saya kira keris ini tergolong pada buatan atau era pembuatan Tuban Majapahit. Kalau melihat dari tekstur besinya, coba Anda perhatikan teman-teman. Ini teman-teman sekalian. Wujud daripada ornamennya itu cukup sangat detail sekali, teman-teman. Sangat detail sekali. Oke, Tuban Majapahit termasuk pada wilayah kelengan ya, dan tanpa pamor. Makna filosofis daripada keris ini saya kira perlu satu lagi referensi yang cukup valid, teman-teman, karena memang saya tidak pernah melihat keris seperti ini. Namun bukan berarti tidak ada dalam pakem ya. Bisa jadi dulunya ini adalah salah satu hadiah antar raja misalkan, atau bisa jadi sebuah simbol kagum kepada sosok seseorang ulama misalkan, atau seorang yang tokoh yang besar. Karena mirip-mirip banget dengan sosok Sunan, teman-teman, ketika melihat karakternya ya, bawaannya itu kalem banget gitu, dilihat pun kalem banget. Oke teman-teman sekalian, ini adalah keris, saya namakan keris Sunan ini ya. Oke, Tuban Majapahit, teman-teman sekalian, Tuban Majapahit. Ada pijetan, ada tikel alisnya juga di sini. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Di Candilor saya membawa keris yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.